Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan membahas masalah yang up to date, yaitu adanya gugatan PSI ya ke Mahkamah Konstitusi menggugat tentang usia calon wakil presiden bisa dikabulkan 35 tahun ya, di bawah 40 tahun ya. Namun menurut saya tidak mudah melalui prosedur-prosedur yang bertahap ya. Menurut saya ya, dalam gugatan PSI itu harus melihat undang-undang pemilu ya. Harus melihat undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ya, tentang pemilihan, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ya. Dalam gugatan tersebut tidak bisa MK langsung memutuskan usia berapa, karena MK ini adalah memeriksa secara material apakah yang digugat itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Itu yang berwenang membahas masalah materi adalah DPR ya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, menurut pengamatan saya bahwa gugatan itu harus menyatakan dulu, memohon menyatakan untuk dikabulkan bahwa pasal 169 undang huruf F, huruf Q ya, yang betul adalah huruf Q, Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden itu minimal usia 40 tahun. Itu yang dimohonkan untuk digugat dulu. Nah, setelah itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, misalnya entah para pemuda udah usia 17 tahun boleh mencoblos, memilih ya, dalam bilik pemilu berhak mencoblos, tapi juga berhak dipilih. Nah, ini yang dimasalahkan untuk menuntut hak dan kewajiban harus seimbang ya. Apakah dalam konstitusi itu sudah mewakili hak memilih dan seimbang untuk dipilih, ini sudah seimbang ya. Kalau tidak seimbang, maka pasal 169 huruf Q itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, kalau itu sudah dinyatakan katakanlah tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi, maka yang berhak merubah bukan konstitusi tentang usia ya, tidak. Yang berhak merubah bukan Mahkamah Konstitusi. Maksud saya, yang berhak merubah adalah Dewan Perwakilan Rakyat ya. Tetapi menurut saya, setelah MK menyatakan bahwa pasal 169 huruf Q ini
bertentangan dengan konstitusi, ya, maka yang berwenang di sini adalah Presiden dan DPR, ya, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menentukan usia berapa akan dibahas, ya, diusulkan oleh Presiden, DPR membahas, kemudian nanti akan disetujui dan kemudian akan diundangkan dalam lembaran negara, ya. Namun selama pasal 169 huruf Q itu misalnya sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, sudah bertentangan, berarti tidak berlaku, ya. Berarti terjadi kekosongan undang-undang. Dalam pasal itu kosong dalam pemilu itu. Padahal ini sudah mendekati pendaftaran. Dan pemilu nanti tahun 2024 pada bulan Februari. Nah, dengan demikian terjadi kekosongan undang-undang. Nah, kalau terjadi kekosongan undang-undang, tidak bisa berjalan negara ini, ya, dalam menjalankan pemilu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan bahwa kalau terjadi kekosongan undang-undang, maka Presiden harus membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ya. Nah, dengan demikian yang berperan di sini adalah Presiden karena megang Perpu, membuat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian akan dibahas pada sidang akhir tahun oleh DPR. Harus masalah tersebut harus diselesaikan, ya. Kalau tidak, memakai undang-undang yang lama, ya. Dengan demikian, ya, dalam gugatan tersebut ada masalah yang harus diputuskan menurut saya, yaitu Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Ini kuncinya sini dalam gugatan itu. Itu yang dimohonkan digugat dulu. Kalau itu bertentangan, berarti baru dibahas. Dan menurut saya terjadi kekosongan undang-undang. Maka Presiden yang berwenang membuat Perpu. Nah, Perpunya Presiden isinya bagaimana? Ini sesuai undang-undang hak Presiden, ya. Selanjutnya kalau kita melihat contoh-contoh apa yang digugat oleh PSI itu adalah perwakilan pemuda. Bahwa pemuda itu punya hak memilih. Juga hak dipilihnya yang belum ada. Ya, mengusulkan ya di bawah 40. Nah, ini bukan MK. Ini yang berwenang ini adalah DPR. Namun sesuai prosedur gugatan ini terjadi kekosongan undang-undang, maka Presiden yang berwenang membuat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Memang kalangan pemuda di sini dan gugatan itu disinyalir menuntut perwakilan pemuda, ada hak dan kewajiban, ya, ada kewajiban, ada hak, ya, kewajiban menyoblos, memilih, juga hak dipilih. Cuman secara yuridis aturan itu belum diatur secara tegas. Oleh karena itu PSI menggugat. Menurut saya, klien saya seperti itu, ya. Karena contoh-contoh yang lama berlakunya pemerintahan Orde Baru, pernah jadi menteri pertama kali usia muda adalah Akbar Tanjung, ya, Pak Akbar Tanjung
usia 40 tahun jadi menteri olahraga. Kemudian zamannya Presiden Gus Dur itu Ibu Khofifah Indar Parawangsa yang sekarang jadi Gubernur Jawa Timur, usia 32 tahun jadi menteri. Ya. Kemudian yang baru saja dilantik jadi Menpora ya adalah usia 32 tahun, Mas Tejo itu. Ya. Dengan demikian di bawah 40 tahun bangsa kita ya yang usianya di bawah 40 tahun kalangan pemuda ini mampu ya, tapi tidak semua juga dipilih kemampuan secara fisik, kemampuan secara mental, spiritual, tidak ada dinilai bahwa seorang tersebut mampu secara kapabel dalam tugasnya. Nah ini Indonesia mampu, oleh karena itu diajukan aturan yuridis untuk perwakilan pemuda di Indonesia ini diwadahi. Ya barangkali pemuda ada yang pemuda brilian, ya banyak ketua mahasiswa, ketua ormas dan sebagainya. Ini anak-anak muda Indonesia yang brilian. Ini kalau memegang peranan jadi pejabat mampu tidak? Dipandang mampu, nanti disodorkan syarat pendaftaran masuk, rakyat memilih, ya sudah, itu demokrasi, kepilih. Ya. Tapi ini sudah diwadahi oleh aturan yuridis lebih dahulu. Ya. Begitu saudara sekalian, apa yang saya utarakan sekelumit adanya gugatan di MK mengenai usia wapres ya. Di MK ini kurang lebih garis besarnya alurnya seperti itu ya. Jadi tidak mudah melalui prosedur dan kunci akhirnya menurut saya tadi kuncinya adalah ada pada presiden membuat perpu sama pembahasan di DPR oleh DPR. Nah, ini presiden dan DPR yang pegang kunci ya. Itu menurut saya. Nah, ini saya lemparkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia. Mari kita diskusi. Nanti masukannya bagaimana dimasukkan dalam komentar di konten saya ini. Ya, mari kita berdiskusi demi bangsa dan negara ke depan yang lebih baik secara yuridis. Ya, terima kasih.